Aku kerja siang malam, pulang larut, badan capek. Tapi tiap gajian, uangku langsung habis. Aku cuma pegang 200.000. Sisanya, diambil ibu mertua, dan suamiku cuma diam. Sampai suatu hari, aku memutuskan berhenti diam. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kalian. Cerita ini aku alami sendiri, dari sebuah kota kecil yang mungkin tak penting disebutkan, tapi rasa sakitnya nyata. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar makin banyak yang bisa belajar dari kisah ini. Awal yang terlihat sempurna. Semua orang bilang, pernikahan adalah awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Dan waktu itu, aku percaya sepenuhnya. Hari-hari pertama setelah menikah terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Rumah yang kutempati memang bukan rumah besar atau mewah, tapi cukup hangat untuk disebut tempat pulang. Setiap sudutnya terasa hidup, ada suara televisi di ruang tengah, aroma masakan dari dapur, dan percakapan kecil yang terdengar sederhana tapi menenangkan. Aku bangun pagi dengan perasaan ringan. Tidak ada lagi kesepian seperti dulu. Sekarang, ada seseorang yang kupanggil suami, seseorang yang dulu berjanji akan menjagaku, berjalan bersamaku, dan menghadapi dunia berdua. Hari-hari itu terasa utuh. Aku berusaha menjadi istri yang baik. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan semua rapi sebelum memulai aktivitas. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku ingin. Aku ingin rumah tangga ini berjalan dengan baik. Aku ingin diterima sepenuhnya, bukan hanya oleh suamiku, tapi juga oleh keluarganya. Keluarga suamiku terlihat ramah. Setidaknya, di awal. Ibu mertua sering tersenyum, menanyakan kabarku, bahkan kadang memuji masakanku. Kata-katanya lembut, sikapnya terlihat hangat. Aku merasa beruntung. Banyak orang bilang hubungan dengan mertua itu sulit, tapi aku merasa tidak demikian. Aku mulai percaya bahwa aku berada di tempat yang tepat. Setiap malam, aku dan suamiku berbicara tentang banyak hal. Tentang masa depan, tentang rencana hidup, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami capai bersama. Kami tertawa, bercanda, dan saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Aku tidak pernah membayangkan bahwa semua itu hanya permukaan. Karena perlahan, tanpa aku sadari, ada sesuatu yang mulai berubah. Hal kecil, sangat kecil, sampai hampir tidak terlihat. Awalnya hanya berupa komentar ringan tentang bagaimana aku melakukan sesuatu, tentang cara aku mengatur waktu, tentang hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kalau di rumah ini biasanya begini, seharusnya kamu lakukan itu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir itu wajar. Aku orang baru di lingkungan ini. Wajar kalau harus menyesuaikan diri. Aku berusaha mengerti. Aku berusaha belajar. Aku berusaha menjadi lebih baik. Namun, semakin hari, komentar itu mulai terasa berbeda. Bukan lagi sekadar saran, tapi mulai terasa seperti penilaian. Ada nada yang berubah. Ada cara bicara yang mulai membuatku tidak nyaman. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin terlihat sensitif. Aku tidak ingin membuat masalah dari hal kecil. Aku terus meyakinkan diriku sendiri, mungkin aku saja yang terlalu perasa. Dan setiap kali perasaan itu muncul, aku menekannya dalam-dalam. Suamiku, dia tetap seperti biasa. Hangat, tapi tidak terlalu peka. Ketika aku mencoba bercerita sedikit tentang hal-hal yang membuatku tidak nyaman, dia hanya tersenyum dan berkata, "Sudahlah, itu hal kecil." Kalimat sederhana, tapi entah kenapa, membuatku berhenti bicara. Sejak saat itu, aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Aku masih tersenyum, masih menjalani hari seperti biasa, masih berusaha menjadi istri yang baik.
Tapi ada satu hal yang mulai berubah dalam diriku. Aku mulai berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam bertindak. Bahkan, berhati-hati dalam merasa. Karena aku mulai sadar, tempat ini mungkin tidak sehangat yang aku kira. Namun saat itu, aku masih bertahan dengan satu keyakinan, bahwa semua ini hanya proses adaptasi. Bahwa semua akan membaik seiring waktu. Aku tidak tahu, bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang pelan-pelan akan mengubah cara pandangku tentang keluarga, tentang kepercayaan, dan tentang diriku sendiri. Dan tanpa kusadari, langkah pertama menuju semua itu sudah dimulai sejak hari-hari yang terlihat sempurna ini. Saat semuanya mulai berubah. Waktu berjalan, dan fase manis itu perlahan bergeser. Setelah beberapa minggu di rumah, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang sejak dulu aku terbiasa mandiri. Duduk diam di rumah justru membuat pikiranku tidak tenang. Saat aku menyampaikan keinginan itu, reaksinya tidak sepenuhnya seperti yang aku harapkan. Iya, kalau memang mau kerja lagi, nggak apa-apa. Jawabannya terdengar biasa saja. Tapi entah kenapa, ada nada datar yang sulit dijelaskan. Aku tetap melanjutkan. Hari pertama kembali bekerja terasa seperti kembali menemukan diriku sendiri. Rutinitas pagi, perjalanan menuju kantor, obrolan ringan dengan rekan kerja. Semuanya terasa familiar dan menenangkan. Dan satu hal yang membuatku semakin semangat. Aku tahu, aku bisa berkontribusi lebih untuk rumah tangga ini. Bulan pertama, aku menerima gaji seperti biasa. 15 juta. Jumlah yang cukup besar, dan cukup untuk membantu banyak hal. Di dalam hatiku, ada rasa bangga. Aku merasa berguna. Saat pulang ke rumah hari itu, aku dengan tulus menceritakan semuanya. Aku sudah gajian hari ini, kataku sambil tersenyum. Reaksi pertama bukan dari suamiku, tapi dari ibu mertua. Oh ya? Alhamdulillah, bagus itu. Kalimatnya terdengar hangat, tapi cara matanya menatapku, membuatku sedikit berhenti. Seperti sedang menilai. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Malamnya, saat kami duduk bersama, percakapan itu muncul lagi. Kalau soal keuangan, biar ibu saja yang pegangnya. Katanya pelan. Nanti biar semua lebih teratur. Aku diam sejenak. Bukan karena tidak percaya, tapi karena aku tidak menyangka. Selama ini, aku terbiasa mengatur keuanganku sendiri. Aku tahu kemana uangku pergi, aku tahu bagaimana mengelolanya. Tapi di sisi lain, aku juga ingin menjaga hubungan tetap baik. Aku tidak ingin terlihat menolak atau tidak menghargai. Aku melirik suamiku. Dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan. Dan disitulah aku membuat keputusan, yang ternyata akan mengubah banyak hal ke depannya. Ya sudah, gak apa-apa, jawabku pelan. Keputusan sederhana, tanpa perdebatan, tanpa kecurigaan. Aku bahkan sempat merasa lega, mungkin ini akan memudahkan semuanya. Hari itu, aku menyerahkan gajiku sepenuhnya. Tidak ada rasa berat, tidak ada pikiran buruk. Aku percaya, ini untuk kebaikan bersama. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Aku tetap bekerja seperti biasa. Bangun pagi, pulang sore, menjalani rutinitas tanpa banyak perubahan. Sampai satu momen kecil, yang mulai membuatku berpikir. Saat aku ingin membeli sesuatu yang sebenarnya sederhana, aku bilang, aku mau beli kebutuhan pribadi sedikit. Jawabannya cepat. Nanti saja ya, uangnya lagi dipakai dulu. Aku mengangguk. Masih wajar, pikirku. Tapi beberapa hari kemudian, hal yang sama terjadi lagi. Dan lagi. Dan lagi. Setiap kali aku membutuhkan sesuatu, jawabannya selalu tertunda. Aku mulai merasa aneh. Bukan karena aku tidak diberi uang, tapi karena aku tidak tahu
Uangku sebenarnya digunakan untuk apa? Aku mencoba bertanya, dengan hati-hati. Tadi uangnya dipakai untuk apa ya? Jawabannya singkat. Untuk kebutuhan rumah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Aku diam. Sekali lagi, aku memilih untuk tidak memperpanjang. Namun, sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam pikiranku. Bukan rasa marah. Belum. Tapi rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh perlahan. Seperti ada sesuatu yang tidak seimbang, tapi belum cukup jelas untuk dijelaskan. Dan yang paling terasa, aku mulai kehilangan kendali atas sesuatu yang dulu sepenuhnya milikku. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang begini caranya berumah tangga. Mungkin aku hanya perlu beradaptasi. Aku terus meyakinkan diriku sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ada satu pertanyaan yang mulai muncul, pelan tapi pasti. Kenapa aku harus meminta untuk menggunakan uang yang aku hasilkan sendiri? Pertanyaan itu tidak langsung terjawab. Tapi sejak hari itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Hal-hal kecil. Hal-hal yang sebelumnya aku anggap biasa. Dan tanpa kusadari, aku sedang berjalan menuju kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang pernah aku bayangkan. Permintaan yang terasa wajar, tapi mengikat. Hari-hari terus berjalan, dan rutinitasku semakin padat. Pagi berangkat kerja, sore pulang, malam berusaha tetap hadir sebagai istri yang baik. Aku melakukan semuanya tanpa banyak keluhan. Setidaknya, di luar. Di dalam, ada sesuatu yang mulai berubah. Tapi aku masih belum berani mengakuinya. Setiap akhir bulan, satu hal selalu terjadi dengan pola yang sama. Hari gajian. Dan seperti biasa, tanpa perlu diminta 2 kali, aku menyerahkan seluruh gajiku. Awalnya terasa ringan. Bahkan terasa benar. Aku ingin dipercaya sebagai bagian dari keluarga. Aku ingin dianggap ikut membangun, bukan hanya menumpang. Dan setiap kali uang itu berpindah tangan, aku selalu menenangkan diri dengan satu kalimat. Ini untuk kebaikan bersama. Namun, perlahan, kebiasaan itu berubah menjadi sesuatu yang tak lagi terasa seperti pilihan. Suatu malam, setelah makan bersama, ibu mertua kembali membuka pembicaraan. Kamu kan masih baru dalam rumah tangga, jadi lebih baik urusan keuangan dipegang yang sudah berpengalaman. Nada suaranya tenang. Tidak tinggi. Tidak kasar. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa seperti garis batas yang tidak terlihat. Seolah-olah, tanpa disadari, aku sedang ditempatkan di posisi yang lebih rendah. Aku tersenyum kecil. Mengangguk. Lagi. Dan lagi-lagi, aku melirik ke arah suamiku. Dia duduk santai. Tidak membantah. Tidak mendukung. Hanya diam. Diam yang perlahan terasa seperti persetujuan. Disitulah aku mulai merasa sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah. Bukan juga sedih. Tapi, seperti kehilangan ruang. Sejak saat itu, aku tidak lagi memegang kendali atas penghasilanku. Semuanya sudah seperti sistem tetap. Gajian diserahkan selesai. Tidak ada diskusi. Tidak ada transparansi. Tidak ada pertanyaan. Dan yang lebih aneh, aku mulai terbiasa. Ya, terbiasa. Terbiasa meminta. Terbiasa menunggu. Terbiasa menahan. Sampai suatu hari, aku benar-benar merasakan dampaknya. Aku hanya ingin membeli sesuatu yang sederhana. Bukan barang mahal. Bukan sesuatu yang berlebihan. Hanya kebutuhan pribadi. Aku mendekat dengan hati-hati. Boleh ambil sedikit uang? Aku butuh beli beberapa hal. Jawabannya datang cepat. Ambil secukupnya saja ya. Jangan boros. Kalimat itu menusuk. Bukan karena keras. Tapi karena maknanya. Jangan boros. Padahal, itu uangku sendiri. Aku tersenyum tipis. Mengambil uang yang diberikan. Jumlahnya kecil. Sangat kecil dibandingkan yang aku hasilkan.
Aku tidak berkata apa-apa. Tidak protes. Tapi saat itu, ada sesuatu yang benar-benar berubah di dalam diriku. Aku mulai sadar, ini bukan lagi tentang membantu keluarga. Ini tentang kehilangan hak. Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Bukan karena pekerjaanku, tapi karena perasaan yang terus aku tekan. Setiap kali menerima gaji, aku tidak lagi merasa bangga. Aku tidak lagi merasa bahagia. Yang ada hanya satu pikiran. Uang ini bukan milikku lagi. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Bagaimana uang itu digunakan? Bagaimana keputusan dibuat tanpa melibatkanku? Bagaimana aku selalu berada di posisi terakhir? Dan perlahan, rasa tidak nyaman itu berubah menjadi kesadaran. Aku tidak sedang dibantu. Aku sedang dikendalikan. Namun anehnya, aku masih belum berani melawan. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku masih berharap bahwa semua ini hanya salah paham, bahwa semuanya akan membaik, bahwa suatu hari aku akan kembali diperlakukan sebagai seseorang yang punya hak. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai tahu jawabannya. Dan jawabannya tidak akan menyenangkan. Karena apa yang awalnya terasa seperti bantuan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengikat. Dan tanpa kusadari, aku sudah terjebak cukup dalam. Uang yang tak pernah kembali. Awalnya aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Mungkin ini hanya fase awal dalam rumah tangga. Tapi semakin hari, kenyataannya semakin sulit untuk diabaikan. Setiap bulan, pola itu terus berulang. Gaji masuk. Aku menyerahkan semuanya. Lalu, aku menunggu. Menunggu diberi. Bukan menerima. Bukan mengelola. Tapi, menunggu. Dan setiap kali aku menerima uang kembali, jumlahnya selalu sama. Tidak pernah berubah. 200.000. Aku ingat pertama kali benar-benar menyadarinya. Hari itu aku sedang di kamar, menghitung pengeluaran kecil yang harus aku atur sehemat mungkin. Transport, makan siang, kebutuhan pribadi, semua harus cukup dalam jumlah yang bahkan tidak masuk akal. Aku mencoba membaginya pelan-pelan. 100.000 untuk ini. 50.000 untuk itu. Sisanya, entah cukup atau tidak. Aku berhenti. Tanganku diam di atas uang itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa aneh. Ini, hasil kerjaku. Jam kerja panjang. Lelah yang aku tahan. Tekanan yang aku hadapi setiap hari. Dan akhirnya, semua itu hanya berujung pada 200.000 di tanganku. Aku tidak langsung marah. Tidak langsung menangis. Tapi ada satu perasaan yang muncul perlahan, perasaan yang tidak bisa aku abaikan lagi. Tidak adil. Aku mulai memperhatikan sekitar. Perubahan kecil di rumah yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Perabot baru. Belanja yang terlihat lebih bebas. Kebutuhan lain yang selalu terpenuhi. Aku tidak pernah tahu detailnya. Tidak pernah diajak bicara. Tapi aku bisa melihat, uang itu mengalir. Dan aku tidak punya kendali atasnya. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya. Tidak dengan nada menuduh. Tidak dengan emosi. Hanya ingin tahu. Uangnya biasanya dipakai untuk apa saja ya? Pertanyaanku sederhana. Tapi jawabannya membuatku diam. Untuk kebutuhan rumah. Kamu nggak perlu pikirin itu. Kalimat itu diucapkan dengan ringan. Seolah itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Tapi justru disitulah masalahnya. Tidak ada penjelasan. Aku ingin memahami. Aku ingin tahu. Aku ingin merasa dilibatkan. Tapi yang aku dapat, justru batas. Sejak saat itu, aku mulai merasakan sesuatu yang semakin jelas. Aku bukan bagian dari keputusan. Aku hanya sumbernya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku mulai lebih sadar saat menggunakan uang. Setiap kali ingin membeli sesuatu, sekecil apapun,
Aku harus berpikir berkali-kali. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak punya akses. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Suatu hari, aku berdiri di depan cermin, melihat diriku sendiri. Aku bekerja. Aku berpenghasilan. Aku berkontribusi. Tapi kenapa aku merasa seperti tidak punya apa-apa? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba kembali ke rutinitas. Tapi semakin aku menekan, semakin jelas rasanya. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal kendali. Soal posisi. Soal siapa yang berhak menentukan. Dan perlahan, aku mulai menyadari satu hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Aku tidak benar-benar memegang hidupku sendiri. Aku masih diam, masih menahan, masih berharap semuanya akan berubah. Tapi di dalam hati, aku tahu sesuatu harus berubah. Bukan nanti, bukan suatu hari, tapi segera. Karena kalau tidak, aku akan terus hidup seperti ini. Bekerja keras untuk sesuatu yang bahkan bukan milikku lagi. Saat semua mulai tidak masuk akal. Awalnya aku masih berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya soal kebiasaan baru, bahwa aku hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi semakin hari, semuanya mulai terasa janggal. Bukan hanya soal uang yang tidak pernah kembali, tapi tentang bagaimana aku diperlakukan, seolah aku tidak punya hak. Hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Aku tidak lagi bebas membeli kebutuhan pribadi. Bahkan untuk hal sederhana seperti sabun, skincare, atau sekadar makan di luar, aku harus berpikir berkali-kali. Dan yang paling mengganggu, aku harus meminta. Setiap kali. Bukan sekali dua kali. Tapi setiap kali. Dan setiap kali aku meminta, selalu ada satu hal yang sama. Perasaan tidak nyaman. Bukan karena ditolak secara langsung, tapi karena caranya. Nada bicara yang berubah. Tatapan yang seolah menilai. Kalimat-kalimat yang terdengar biasa, tapi terasa menusuk. Masih ada yang kemarin, kan? Jangan boros. Perempuan itu harus bisa menahan diri. Kalimat-kalimat itu terus berulang. Dan setiap kali aku mendengarnya, aku merasa semakin kecil. Aku mulai membandingkan. Bagaimana uangku digunakan tanpa banyak pertanyaan. Bagaimana kebutuhan orang lain bisa langsung terpenuhi. Bagaimana keputusan dibuat tanpa pernah melibatkanku. Sementara aku harus menjelaskan untuk hal sekecil apapun. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi ada satu momen yang benar-benar membuka mataku. Hari itu aku pulang kerja dalam keadaan lelah. Sangat lelah. Aku belum sempat makan, dan di kantor pun hari itu penuh tekanan. Yang aku inginkan hanya satu, makan sesuatu yang layak. Aku memberanikan diri berkata, aku mau pesan makannya, aku lapar banget. Jawabannya datang cepat. Masak saja di rumah. Ngapain beli-beli? Aku terdiam. Bukan karena aku tidak bisa memasak, tapi karena aku tahu, aku punya uang untuk itu. Atau setidaknya, seharusnya aku punya. Saat itu, aku benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sekadar tidak nyaman, tapi tidak masuk akal. Aku bekerja. Aku menghasilkan uang. Aku memberi. Tapi untuk makan saja, aku harus merasa bersalah? Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke kamar. Duduk. Diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa lagi menenangkan diri dengan alasan-alasan yang selama ini aku pakai. Ini bukan tentang penyesuaian. Ini bukan tentang belajar. Ini tentang batas yang sudah dilanggar terlalu jauh. Aku mulai mengingat kembali semua kejadian sebelumnya. Semua momen kecil yang dulu aku anggap sepele. Sekarang semuanya terasa jelas. Semua itu bukan kebetulan. Ini pola. Dan aku sudah terlalu lama ada di dalamnya. Malam itu,
Aku tidak langsung tidur. Aku hanya duduk, menatap kosong, sambil berpikir. Bukan lagi, mungkin aku yang salah. Bukan lagi, mungkin ini wajar. Tapi satu pertanyaan yang akhirnya muncul dengan jujur. Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Karena jawabannya bukan tentang orang lain, tapi tentang diriku sendiri. Tentang kenapa aku terus diam. Kenapa aku terus mengalah. Kenapa aku terus menahan. Dan semakin aku memikirkannya, semakin jelas satu hal. Kalau aku terus seperti ini, tidak akan ada yang berubah. Tidak ada yang akan tiba-tiba mengerti. Tidak ada yang akan tiba-tiba memberi. Karena mereka sudah terbiasa bahwa aku akan selalu diam. Dan disitulah, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Bukan marah. Belum. Tapi, mulai sadar. Sadar bahwa semua ini tidak benar. Dan kalau aku tidak melakukan sesuatu, aku akan terus hidup dalam keadaan yang sama. Tanpa suara. Tanpa kendali. Tanpa hak. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan satu hal yang sebelumnya selalu aku hindari. Bagaimana kalau aku berhenti diam? Saat aku benar-benar sendirian. Setelah malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, pulang, membantu di rumah. Semua terlihat normal dari luar. Tapi di dalam, ada sesuatu yang terus bergerak. Aku mulai lebih peka. Lebih memperhatikan. Lebih sadar akan setiap hal kecil yang sebelumnya aku abaikan. Dan satu hal yang paling terasa adalah sikap suamiku. Selama ini, aku selalu berharap, kalau ada apa-apa, setidaknya dia akan ada di pihakku. Bukan untuk melawan siapapun, tapi setidaknya untuk mengerti. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Suatu malam, aku akhirnya memberanikan diri untuk bicara lebih serius. Bukan dengan emosi. Bukan dengan nada tinggi. Aku hanya ingin didengar. Aku capek, kataku pelan. Aku kerja setiap hari, tapi aku nggak pernah pegang hasilnya. Dia diam sebentar. Seolah berpikir. Aku menunggu. Berharap ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Tapi jawabannya tetap sama. Itu kan untuk keluarga juga. Kalimat itu lagi. Sederhana. Pendek. Tapi cukup untuk membuat semua yang ingin aku sampaikan berhenti di situ. Aku mencoba lagi. Aku cuma pengen dilibatkan. Aku pengen tahu, uang itu dipakai untuk apa. Nada suaraku masih tenang. Masih berusaha tidak menyalahkan. Tapi kali ini, reaksinya berbeda. Dia menghela napas. Kamu kenapa sih jadi ribet begini? Ibu kan sudah terbiasa ngatur semuanya. Aku terdiam. Ribet. Kata itu menempel di pikiranku. Jadi selama ini, keinginanku untuk memahami dianggap sebagai masalah? Aku menahan diri. Aku tidak ingin bertengkar. Aku tidak ingin suasana jadi buruk. Tapi ada satu hal yang semakin jelas saat itu. Dia tidak benar-benar melihat apa yang aku rasakan. Dia tidak mencoba mengerti. Dia hanya ingin semuanya tetap seperti biasa. Dan itu berarti, aku yang harus terus menyesuaikan diri. Percakapan itu berakhir begitu saja. Tanpa solusi. Tanpa perubahan. Hanya meninggalkan satu perasaan yang sulit dijelaskan. Sepi. Bukan karena aku sendirian secara fisik. Tapi karena aku merasa tidak punya tempat untuk bersandar. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bukan karena keadaan yang berubah. Tapi karena aku sudah mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Setiap kali aku berbicara, tidak ada yang benar-benar mendengar. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, tidak ada yang benar-benar peduli. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya ada di sisiku, justru memilih diam. Atau lebih tepatnya, memilih tidak terlibat.
Aku mulai berhenti bercerita. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu, hasilnya akan sama. Aku kembali menyimpan semuanya sendiri. Seperti dulu. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Lebih berat. Lebih dalam. Karena sekarang aku tahu, ini bukan sekadar salah paham. Ini pilihan. Pilihan untuk tidak mendengarkan. Pilihan untuk tidak peduli. Pilihan untuk membiarkan semuanya tetap berjalan seperti ini. Dan di titik itu, aku benar-benar merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku, tapi karena tidak ada yang benar-benar ada untukku. Namun anehnya, justru disitulah sesuatu mulai tumbuh. Bukan harapan. Bukan lagi. Tapi, keberanian kecil. Keberanian untuk mulai berpikir, kalau tidak ada yang membelaku, mungkin aku harus mulai membela diriku sendiri. Dan meskipun masih samar, pikiran itu mulai terasa semakin kuat. Pelan-pelan. Tapi pasti. Kata-kata yang pelan-pelan menghancurkan. Setelah percakapan malam itu, aku benar-benar berubah. Bukan dari luar. Aku masih tersenyum. Masih melakukan semua yang diharapkan dariku. Masih terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam, aku mulai menjaga jarak. Bukan dari orang lain, tapi dari harapan. Karena setiap kali aku berharap untuk dimengerti, aku selalu berakhir kecewa. Hari-hari berjalan seperti biasa. Tapi sekarang, aku mulai mendengar lebih jelas. Kalimat-kalimat yang dulu terasa biasa, sekarang terdengar berbeda. Lebih tajam. Lebih terasa. Suatu pagi, saat aku sedang bersiap berangkat kerja, terdengar suara dari ruang tengah. Perempuan sekarang itu ya, pegang uang sedikit saja sudah nggak bisa ngatur. Aku berhenti sejenak. Kalimat itu tidak menyebut namaku. Tidak ditujukan langsung. Tapi entah kenapa, aku tahu itu untukku. Aku tidak menoleh. Aku tidak menjawab. Aku hanya diam, dan melanjutkan aktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, aku mencatat. Hari berikutnya, hal serupa terjadi lagi. Kamu itu harus belajar dari yang lebih tua. Jangan merasa sudah paling tahu. Nada suaranya tidak tinggi. Tidak marah. Justru itu yang membuatnya lebih terasa. Karena disampaikan seperti nasihat, tapi terasa seperti merendahkan. Aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi hal kecil. Ini pola. Dan aku ada di dalamnya. Setiap hari, selalu ada saja yang membuatku merasa kurang. Kurang mampu. Kurang pantas. Kurang layak untuk mengambil keputusan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang membela. Suamiku tetap sama. Diam. Atau sekadar menengahi dengan kalimat yang tidak benar-benar mengubah apapun. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kalimat itu, yang dulu terasa menenangkan, sekarang justru terasa seperti penolakan. Seolah-olah apa yang aku rasakan tidak penting. Seolah-olah, aku yang terlalu berlebihan. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Memang aku salah? Memang aku tidak mampu? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa henti. Dan setiap kali aku tidak menemukan jawaban, rasa percaya diriku semakin berkurang. Aku yang dulu yakin dengan diriku sendiri, perlahan berubah. Menjadi lebih diam. Lebih ragu. Lebih takut membuat keputusan. Bahkan untuk hal kecil. Aku mulai berpikir 2 kali sebelum bicara. Memilih kata dengan hati-hati. Menghindari hal-hal yang bisa memicu komentar. Aku menyesuaikan diri, terlalu jauh. Sampai suatu hari, aku menyadari sesuatu yang membuatku berhenti. Aku berdiri di depan cermin. Melihat diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mengenali siapa yang aku lihat. Bukan karena wajahku berubah. Tapi karena cara aku memandang diriku sudah berbeda. Aku tidak lagi melihat seseorang yang kuat,
yang mandiri, yang mampu berdiri sendiri. Yang aku lihat adalah seseorang yang terus berusaha cukup di mata orang lain. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Karena tanpa aku sadari, kata-kata yang terus diulang itu mulai menjadi suara di kepalaku sendiri. Aku mulai mengkritik diriku, meragukan diriku, membatasi diriku. Dan saat itu, aku benar-benar sadar. Ini bukan lagi soal uang. Bukan lagi soal keputusan. Ini sudah masuk ke dalam diriku. Mereka tidak hanya mengambil apa yang aku hasilkan, mereka juga perlahan mengambil siapa diriku sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut pada mereka, tapi takut kehilangan diriku sendiri sepenuhnya. Namun di balik rasa takut itu, ada satu hal kecil yang mulai muncul. Kesadaran bahwa kalau aku terus membiarkan ini terjadi, aku akan benar-benar hilang. Dan mungkin, aku tidak akan bisa kembali lagi. Dan di titik itulah, sesuatu mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Lelah yang tak terlihat. Aku masih menjalani semuanya seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, pulang, mengurus rumah. Rutinitas itu terus berulang, tanpa jeda. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang terlihat salah. Tapi di dalam, aku mulai kehabisan tenaga. Bukan karena pekerjaan. Bukan karena aktivitas. Tapi karena perasaan yang terus aku tahan. Setiap hari, aku menahan diri untuk tidak bereaksi. Menahan diri untuk tidak membalas. Menahan diri untuk tidak berkata jujur tentang apa yang aku rasakan. Dan itu jauh lebih melelahkan dari apapun. Aku mulai kehilangan energi untuk hal-hal kecil. Hal yang dulu terasa ringan, sekarang terasa berat. Hal yang dulu membuatku senang, sekarang terasa kosong. Aku masih tersenyum. Masih menjawab ketika diajak bicara. Masih melakukan semua yang diharapkan. Tapi semua itu terasa seperti kewajiban, bukan lagi keinginan. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Suasana sunyi. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku merasakan semuanya. Tanpa ditahan. Rasa lelah itu datang pelan, lalu memenuhi semuanya. Lelah karena tidak didengar. Lelah karena terus menyesuaikan diri. Lelah karena harus kuat, setiap hari. Aku menarik napas panjang. Dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Bukan tangisan keras. Tidak ada suara. Hanya air mata yang mengalir, diam-diam. Seperti semua yang selama ini aku lakukan. Diam-diam. Aku tidak pernah benar-benar menceritakan semuanya pada siapapun. Tidak ke teman, tidak ke keluarga. Karena aku takut. Takut dianggap tidak bersyukur. Takut dianggap tidak bisa menjaga rumah tangga. Jadi aku memilih menyimpan semuanya sendiri. Tapi malam itu, aku sadar satu hal. Aku tidak kuat lagi. Bukan berarti aku ingin menyerah. Bukan berarti aku tidak peduli. Justru sebaliknya. Aku terlalu peduli, sampai aku melupakan diriku sendiri. Aku terlalu berusaha menjaga semuanya, sampai aku hancur pelan-pelan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang menyadari itu. Tidak ada yang bertanya, apa kamu baik-baik saja? Tidak ada yang melihat bahwa aku mulai hilang. Aku berdiri perlahan, berjalan ke depan cermin, menatap diriku lagi. Dan kali ini, aku tidak menghindar. Aku melihat jelas. Mata yang lelah. Wajah yang tidak lagi secerah dulu. Ekspresi yang lebih banyak menahan daripada merasa. Aku diam. Lama. Sampai akhirnya satu kalimat muncul. Pelan, tapi jujur. Aku nggak bisa terus seperti ini. Kalimat itu sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menolaknya. Aku tidak menyangkalnya. Aku mengakuinya.
Dan dari situlah, sesuatu mulai berubah. Bukan langsung besar. Bukan langsung berani. Tapi, ada niat. Niat untuk tidak terus membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Niat untuk mulai memikirkan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama. Malam itu, aku tidak langsung punya jawaban. Tidak langsung punya rencana. Tapi aku punya satu hal yang selama ini hilang. Kesadaran bahwa aku berhak untuk tidak terus disakiti. Dan mungkin, itu adalah awal dari semuanya. Awal dari keberanian yang selama ini aku tahan. Awal dari keputusan yang suatu hari akan mengubah segalanya. Aku mulai diam. Setelah malam itu, aku tidak langsung berubah secara drastis. Aku tetap menjalani semuanya seperti biasa. Masih bangun pagi. Masih bekerja. Masih pulang dan menjalankan peran yang sama. Tidak ada yang berbeda di mata mereka. Tapi di dalam, aku tidak lagi sama. Aku berhenti berbicara tentang apa yang aku rasakan. Bukan karena tidak ada yang dirasakan. Justru karena terlalu banyak. Dan aku sudah tahu, tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Jadi kali ini, aku memilih cara lain. Aku diam. Bukan diam karena lemah. Tapi diam, karena mulai melihat. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Hal-hal kecil yang dulu aku abaikan, sekarang aku simpan. Setiap percakapan. Setiap keputusan. Setiap aliran uang. Semua. Aku tidak lagi sekadar menjalani. Aku mengamati. Dengan tenang. Tanpa emosi yang terlihat. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal, banyak hal yang mulai aku pahami. Aku mulai menyadari pola yang selama ini samar. Bagaimana uangku digunakan tanpa pernah dijelaskan. Bagaimana setiap kebutuhan orang lain bisa langsung dipenuhi. Bagaimana aku selalu berada di posisi terakhir. Dan yang paling jelas, bagaimana aku tidak pernah dianggap bagian dari keputusan. Aku bukan partner. Aku bukan pemilik. Aku hanya sumber. Kesadaran itu datang pelan-pelan. Tidak sekaligus. Tapi begitu aku melihatnya, aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Dan anehnya, aku tidak marah. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku sudah melewati fase itu. Sekarang, yang aku rasakan, justru lebih dingin, lebih tenang, lebih fokus. Aku tidak lagi ingin menjelaskan, tidak lagi ingin meminta pengertian, karena aku tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Yang perlu berubah, bukan mereka, tapi caraku menghadapi semuanya. Aku mulai membuat catatan kecil, di pikiranku, dan kadang, di ponselku. Tanggal gajian, jumlah uang, apa yang terjadi setelahnya. Semua aku simpan. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk memahami. Aku ingin melihat semuanya dengan jelas. Tanpa asumsi. Tanpa emosi. Hanya fakta. Dan semakin banyak yang aku kumpulkan, semakin jelas gambarnya. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini sistem. Sistem yang membuatku terus memberi, tanpa pernah benar-benar menerima. Hari demi hari, aku semakin yakin. Ini tidak akan berubah dengan bicara baik-baik. Tidak akan berubah dengan menunggu. Karena mereka tidak merasa ada yang salah. Dan selama aku terus diam seperti dulu, mereka tidak akan pernah tahu. Tapi kali ini, diamku berbeda. Bukan diam yang pasrah, tapi diam yang bersiap. Aku mulai berpikir tentang kemungkinan, tentang pilihan, tentang apa yang bisa aku lakukan. Pelan-pelan, tanpa terburu-buru. Aku tidak ingin gegabah. Aku tidak ingin bertindak karena emosi. Aku ingin tepat. Aku ingin, saat aku bicara nanti, tidak ada yang bisa menyangkal. Aku ingin, saat aku bertindak, tidak ada yang bisa meremehkan. Dan untuk itu, aku butuh waktu. Aku butuh bukti. Aku butuh keyakinan penuh. Dan setiap hari,
Aku semakin dekat ke sana. Mereka mungkin mengira aku sudah menyerah, bahwa aku sudah menerima semuanya, bahwa aku akan terus seperti ini. Tapi mereka tidak tahu, justru di saat aku paling diam, aku sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah semuanya. Dan kali ini, aku tidak akan berhenti di tengah jalan, karena aku sudah terlalu jauh kehilangan. Dan aku tidak akan kehilangan diriku untuk kedua kalinya. Fakta yang tidak bisa aku abaikan lagi. Semakin lama aku diam, semakin banyak yang aku lihat. Hal-hal yang dulu terasa samar, sekarang mulai terlihat jelas. Bukan lagi sekadar perasaan. Bukan lagi sekadar dugaan. Tapi fakta. Aku mulai memperhatikan aliran uang dengan lebih teliti. Bukan secara terang-terangan, tapi dari hal-hal kecil. Percakapan yang tidak sengaja terdengar. Barang-barang baru yang tiba-tiba ada. Kebiasaan belanja yang semakin sering. Dan perlahan, semuanya mulai tersusun. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah tidak terlalu ramai. Suasananya tenang. Aku melewati ruang tengah dan mendengar percakapan dari arah dapur. Awalnya aku tidak berniat mendengar, tapi satu kalimat membuat langkahku berhenti. Iya, nanti ambil saja dari yang kemarin. Kan masih ada. Aku diam. Suara itu jelas. Dan yang membuatku berhenti, bukan hanya kalimatnya, tapi maksudnya. Aku berdiri tanpa suara. Tidak masuk. Tidak bergerak. Hanya mendengarkan. Percakapan itu berlanjut. Tentang kebutuhan seseorang. Tentang uang yang akan dipakai. Tentang keputusan yang dibuat, tanpa pernah aku tahu. Dan yang paling membuatku terpaku, adalah satu hal yang akhirnya aku sadari sepenuhnya. Uang itu bukan lagi untuk rumah. Uang itu digunakan untuk banyak hal lain. Untuk orang lain. Untuk kebutuhan yang bahkan tidak pernah dibicarakan denganku. Aku tidak langsung masuk ke dalam. Aku tidak langsung bertanya. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan semuanya masuk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba mencari alasan. Aku tidak berkata, mungkin ini wajar. Mungkin aku salah paham. Tidak. Kali ini, semuanya terlalu jelas. Aku kembali ke kamar. Menutup pintu pelan. Duduk. Diam. Dan membiarkan pikiranku menyusun semuanya. Potongan-potongan kecil yang selama ini aku abaikan, sekarang terasa menyatu. Kenapa aku selalu diberi sedikit? Kenapa setiap permintaan selalu ditunda? Kenapa aku tidak pernah dilibatkan? Semua itu masuk akal sekarang. Karena aku memang tidak dianggap sebagai pemilik. Aku hanya sumber dana. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bingung. Aku merasa yakin. Yakin bahwa ini bukan salah paham. Bukan kebiasaan. Bukan niat baik yang salah cara. Ini keputusan. Keputusan yang dibuat tanpa aku. Keputusan yang dijalankan tanpa persetujuanku. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang seharusnya berdiri di sampingku, membiarkan semua ini terjadi. Malam itu, aku tidak banyak bicara. Seperti biasa. Seperti yang mereka lihat. Aku makan. Aku duduk. Aku menjawab seperlunya. Tidak ada yang berubah di luar. Tapi di dalam, semuanya sudah berbeda. Aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Aku sudah tahu jawabannya. Dan sekarang, yang aku pikirkan hanya satu hal. Apa yang akan aku lakukan setelah ini? Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ragu lagi. Aku tidak bimbang lagi. Aku tidak mencari pembenaran lagi. Aku sudah melihat semuanya dengan jelas. Dan ketika seseorang sudah melihat kebenaran, tidak ada jalan untuk kembali pura-pura tidak tahu. Malam itu, aku tidur lebih tenang dari biasanya. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya, aku tahu di mana aku berdiri. Dan dari titik itu,
semuanya akan mulai berubah. Bukan karena mereka, tapi karena aku, akhirnya berhenti menutup mata. Keputusan dalam sunyi. Setelah malam itu, aku tidak lagi sama. Bukan karena aku berubah drastis. Bukan karena aku langsung melawan. Justru sebaliknya. Aku semakin tenang. Terlalu tenang, sampai tidak ada yang menyadari bahwa di dalam diriku, semuanya sedang bergerak. Aku berhenti berharap. Berhenti menunggu. Berhenti mencari pengertian dari orang lain. Karena sekarang aku tahu, kalau aku terus menunggu, tidak akan ada yang berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir tentang satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar aku lakukan. Mengambil kendali. Bukan dengan emosi. Bukan dengan marah. Tapi dengan keputusan. Keputusan yang aku ambil sendiri. Tanpa izin. Tanpa persetujuan. Diam-diam. Hari itu, sepulang kerja, aku tidak langsung pulang. Aku berhenti sebentar. Bukan untuk sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang mencurigakan. Tapi sesuatu yang penting. Aku membuka rekening baru. Sederhana. Cepat. Tidak rumit. Tidak ada yang tahu. Dan saat kartu itu ada di tanganku, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa punya kendali. Bukan sepenuhnya. Belum. Tapi cukup. Untuk membuatku yakin bahwa aku masih bisa berubah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja. Tetap pulang. Tetap menjalani semua rutinitas yang sama. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Aku masih menyerahkan uang. Masih terlihat patuh. Masih terlihat seperti sebelumnya. Tapi di balik itu, aku mulai membuat jarak. Bukan secara fisik, tapi secara kendali. Aku mulai menyimpan sebagian kecil. Tidak banyak. Tidak langsung besar. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Cukup untuk memastikan bahwa aku tidak lagi sepenuhnya kosong. Dan setiap kali aku melakukannya, aku tidak merasa bersalah. Tidak seperti dulu. Karena sekarang aku tahu, ini bukan tentang melawan. Ini tentang melindungi diri. Aku tidak mengambil dari siapapun. Aku hanya berhenti menyerahkan semuanya. Dan anehnya, itu sudah terasa seperti langkah besar. Setiap hari, keyakinanku semakin kuat. Bukan karena aku ingin membalas. Bukan karena aku ingin membuat keributan. Tapi karena aku tidak ingin terus hidup seperti ini. Aku tidak ingin terus meminta untuk sesuatu yang seharusnya menjadi hakku. Aku tidak ingin terus merasa kecil di rumahku sendiri. Dan untuk mengubah itu, aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus mulai dari diriku sendiri. Malam-malamku berubah. Bukan lagi dipenuhi rasa lelah yang kosong, tapi dipenuhi pikiran yang lebih terarah. Aku mulai menyusun kemungkinan, mulai memikirkan langkah ke depan, dengan hati-hati, dengan sadar, tanpa terburu-buru. Aku tidak ingin salah langkah, karena aku tahu, sekali aku bergerak, semuanya akan berubah. Dan aku harus siap. Siap dengan konsekuensinya. Siap dengan reaksinya. Siap dengan apapun yang akan terjadi setelah itu. Tapi kali ini, aku tidak takut. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Aku punya diriku sendiri. Dan itu, cukup. Mereka mungkin masih melihatku sebagai orang yang sama. Yang diam. Yang menurut. Yang tidak pernah membantah. Tapi mereka tidak tahu. Justru di saat aku terlihat paling tenang, aku sudah membuat keputusan yang akan mengubah semuanya. Dan saat waktunya tiba, aku tidak akan ragu lagi. Karena kali ini, aku tidak akan kembali ke titik yang sama. Hari yang tidak lagi sama. Hari itu datang lagi. Hari yang selama ini selalu terasa sama. Hari yang selalu berjalan dengan pola yang tidak pernah berubah. Hari gajian. Biasanya, hari itu tidak pernah membuatku benar-benar senang.
Bukan karena aku tidak bersyukur, tapi karena aku tahu bagaimana akhirnya. Masuk, lalu hilang. Tapi kali ini berbeda. Sejak pagi, aku sudah merasakannya. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan karena keadaan di luar. Semuanya masih sama. Tapi karena aku sudah membuat keputusan. Dan hari itu adalah awal dari semuanya. Di kantor, suasana terasa seperti biasa. Orang-orang sibuk, beberapa terlihat senang, beberapa membicarakan rencana setelah gajian. Aku hanya diam. Bukan karena tidak punya rencana. Justru karena aku tahu persis apa yang akan aku lakukan. Saat notifikasi itu muncul, gajiku sudah masuk. Aku tidak langsung bereaksi seperti biasanya. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada pikiran, nanti harus langsung diserahkan. Yang ada, hanya satu hal. Tenang. Aku membuka aplikasi, melihat angka itu. 15 juta. Jumlah yang selama ini selalu lewat begitu saja di tanganku. Tapi kali ini, aku tidak memindahkannya. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu menutup layar. Selesai. Tidak ada transfer. Tidak ada langkah lanjutan. Hanya keputusan. Sepanjang hari, pikiranku tetap fokus. Aku tidak goyah. Bahkan saat pulang, aku sudah siap. Bukan untuk bertengkar. Bukan untuk berdebat. Tapi untuk menghadapi apa yang pasti akan terjadi. Aku sampai di rumah seperti biasa. Tidak ada yang langsung berubah. Tidak ada yang mencurigai. Aku menyapa, menjalani rutinitas seperti biasa. Sampai akhirnya, momen itu datang. Sudah gajian, kan? Kalimat itu terdengar ringan. Seperti biasa. Tapi kali ini, jawabanku tidak sama. Iya, sudah. Hening sebentar. Biasanya, setelah itu aku langsung menyerahkan. Tanpa diminta 2 kali. Tapi kali ini, aku tidak bergerak. Tidak ada amplop. Tidak ada transfer. Aku tetap duduk. Tenang. Dan dari situ, suasana mulai berubah. Tatapan mulai berbeda. Nada suara mulai berubah. Uangnya mana? Pertanyaan itu datang. Langsung. Tidak lagi santai. Aku mengangkat kepala pelan. Menatap tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, aku menjawab tanpa menunduk. Tidak aku transfer. Hening. Bukan hening biasa. Tapi hening yang terasa berat. Seolah semua orang di ruangan itu berhenti bernapas sejenak. Mereka tidak langsung bereaksi. Mungkin karena tidak menyangka. Mungkin karena tidak percaya. Karena selama ini, aku selalu menurut. Selalu mengikuti. Tidak pernah menolak. Tapi hari itu, semuanya berubah. Aku tidak menjelaskan panjang. Tidak membela diri. Aku hanya mengatakan satu hal, dengan tenang. Aku mau mengelola gajiku sendiri. Kalimat sederhana. Tapi dampaknya, besar. Aku bisa melihatnya dari wajah mereka. Kaget. Tidak siap. Tidak percaya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka mulai melihatku, berbeda. Suasana langsung berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi santai. Tapi tegang. Sangat tegang. Aku tahu, ini baru awal. Aku tahu, setelah ini pasti akan ada reaksi. Pertanyaan. Tekanan. Mungkin juga kemarahan. Tapi anehnya, aku tidak takut. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Aku hanya berhenti menyerahkan sesuatu yang memang milikku. Dan meskipun situasi mulai memanas, aku tetap duduk di sana. Tenang. Karena aku tahu, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Dan apapun yang terjadi setelah ini, aku sudah siap menghadapinya. Saat semuanya meledak, hening itu tidak bertahan lama. Seperti sesuatu yang ditahan terlalu lama, akhirnya pecah. Apa maksud kamu?
Nada suaranya berubah. Lebih tinggi. Lebih tajam. Aku tetap diam sejenak. Bukan karena takut, tapi karena aku memilih tidak ikut terbawa emosi. Aku cuma mau pegang gajiku sendiri, jawabku pelan. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya langsung terasa. Selama ini kamu juga baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba berubah? Suara itu semakin keras. Aku bisa merasakan tatapan yang mulai berbeda. Bukan lagi sekadar menilai, tapi mulai menyerang. Aku menarik napas perlahan. Bukan berubah, kataku. Aku cuma baru sadar. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Suara suamiku akhirnya masuk. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk menghentikan sementara. Aku menoleh. Dan lagi-lagi, aku melihat hal yang sama. Bukan pembelaan. Bukan dukungan. Hanya usaha untuk menenangkan situasi. Seolah-olah ini hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan diam. Tapi kali ini, aku tidak akan berhenti. Ini bukan hal kecil, jawabku pelan, tapi jelas. Aku kerja. Aku capek, tapi aku nggak pernah pegang hasilnya. Ruangan itu kembali hening. Tapi bukan hening yang tenang. Ini hening yang penuh tekanan. Apa kamu bilang? Nada itu sekarang penuh emosi. Aku tidak mundur. Untuk pertama kalinya, aku berdiri. Bukan untuk melawan, tapi untuk berdiri sebagai diriku sendiri. Aku cuma mau hakku, kataku. Tidak keras, tapi tegas. Dan disitulah semuanya benar-benar berubah. Suara mulai saling tumpang tindih. Nada semakin tinggi. Kalimat mulai tidak lagi terkontrol. Kamu jadi tidak tahu diri. Kamu lupa siapa yang menerima kamu di sini. Ini rumah keluarga. Kalimat demi kalimat datang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menunduk. Aku mendengarkan semuanya. Tanpa menyela. Tanpa membalas dengan emosi yang sama. Karena sekarang, aku sudah tidak ingin berdebat. Aku hanya ingin jelas. Suamiku akhirnya berdiri. Apa sih maumu sebenarnya? Nada suaranya mulai keras. Aku menatapnya. Lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencari jawaban di wajahnya. Aku sudah tahu jawabannya. Aku cuma mau dihargai, jawabku. Kalimat itu membuat semuanya berhenti. Tidak ada yang langsung bicara. Mungkin karena mereka tidak menyangka. Mungkin karena mereka tidak melihat ini dari sudut itu. Tapi aku melanjutkan. Aku bukan nggak mau bantu. Aku bukan nggak peduli. Tapi aku nggak mau terus seperti ini. Nada suaraku tetap tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi berlebihan. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih kuat. Karena semua yang aku katakan adalah hal yang sudah lama aku simpan. Dan sekarang, akhirnya keluar. Suasana tidak lagi sama. Tidak ada lagi yang mencoba terlihat baik-baik saja. Semua sudah terbuka. Dan meskipun situasinya memanas, aku tidak goyah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak berbicara untuk dimengerti. Aku berbicara karena aku sudah tidak bisa diam lagi. Dan di titik itu, tidak ada jalan untuk kembali ke sebelumnya. Karena sesuatu sudah pecah. Dan kali ini, aku tidak akan mengumpulkannya lagi seperti dulu. Saat semua terbuka, suasana masih tegang. Tidak ada yang benar-benar tenang. Tatapan masih tajam. Emosi masih menggantung di udara. Tapi kali ini, aku tidak ingin berhenti di kata-kata. Karena aku tahu, selama ini yang aku sampaikan selalu dianggap perasaan. Dianggap berlebihan. Dianggap tidak penting. Jadi kali ini, aku tidak hanya bicara. Aku menunjukkan. Tanpa banyak kata, aku mengambil ponselku. Tanganku tenang. Tidak gemetar. Tidak ragu.
Aku membuka catatan yang selama ini aku simpan diam-diam. Tanggal, jumlah, aliran uang. Semua tersusun rapi. Bukan asumsi, bukan tuduhan, tapi fakta. Aku sudah catat semuanya, kataku pelan. Mereka masih diam. Mungkin belum mengerti, atau belum siap. Aku melangkah sedikit lebih dekat, menunjukkan layar itu. Ini gajiku setiap bulan. Ini yang aku terima kembali. Dan ini, pengeluaran yang terjadi setelahnya. Aku tidak berbicara cepat. Aku tidak menekan. Aku hanya menjelaskan. Pelan, jelas. Dan satu persatu, wajah mereka mulai berubah. Dari yakin, menjadi bingung. Dari tenang, menjadi gelisah. Tidak ada yang langsung membantah. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena semuanya ada di sana. Tidak bisa diputar. Tidak bisa disangkal. Aku melanjutkan. Selama ini aku diam bukan karena aku tidak tahu. Tapi karena aku mencoba percaya. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi dampaknya terasa. Aku menatap mereka. Satu persatu. Tidak untuk menyalahkan. Tidak untuk menjatuhkan. Tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi berada di posisi yang sama. Aku kerja. Aku capek. Aku kasih semuanya. Tapi aku tidak pernah dilibatkan. Tidak ada suara. Tidak ada bantahan. Hanya hening. Hening yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, bukan karena marah. Tapi karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Mereka tidak menyangka. Mereka tidak tahu bahwa selama ini aku memperhatikan. Bahwa selama ini aku menyimpan. Bahwa selama ini aku tidak benar-benar diam. Dan sekarang, semuanya sudah terbuka. Suamiku berdiri di sana. Tidak berkata apa-apa. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan juga membela. Tapi, bingung. Mungkin untuk pertama kalinya, dia melihat semuanya dari sisi yang berbeda. Aku tidak menunggu jawaban. Aku tidak meminta penjelasan. Karena ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang batas. Dan aku sudah sampai di batas itu. Aku menarik napas pelan. Lalu mengatakan satu hal terakhir. Aku tidak akan menyerahkan semuanya lagi. Kalimat itu, final. Tidak tinggi. Tidak keras. Tapi jelas. Dan setelah itu, aku tidak menambahkan apa-apa lagi. Aku tidak perlu. Karena semuanya sudah ada di sana. Semua sudah terlihat. Semua sudah terbuka. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa menyangkal. Mereka hanya bisa diam. Benar-benar diam. Karena kenyataan, tidak lagi bisa disembunyikan. Dan di momen itu, aku tahu satu hal pasti. Semuanya tidak akan pernah sama lagi. Saat semua benar-benar terdiam. Setelah semua terbuka, tidak ada lagi suara. Bukan karena suasana membaik. Bukan karena semuanya selesai. Tapi karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ruangan itu terasa berbeda. Lebih sunyi dari biasanya. Lebih berat. Seolah-olah setiap orang di dalamnya sedang memproses sesuatu yang tidak siap mereka hadapi. Aku tidak berbicara lagi. Aku sudah mengatakan semuanya. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Aku hanya berdiri di sana, tenang. Tidak lagi gelisah seperti dulu. Tidak lagi ragu seperti sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar jujur. Bukan hanya kepada mereka, tapi kepada diriku sendiri. Aku melihat ke arah suamiku. Dia masih diam. Tatapannya tidak lagi sama. Tidak ada lagi sikap santai. Tidak ada lagi kalimat, "Sudahlah." Yang ada, hanya kebingungan. Mungkin, penyesalan. Atau mungkin, baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah dia lihat. Aku tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku tidak ingin tahu. Karena selama ini, aku terlalu fokus memahami orang lain, sampai lupa memahami diriku sendiri. Ibu mertua masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tidak lagi seperti tadi. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi kalimat yang menjatuhkan. Hanya diam. Dan diam itu jauh lebih keras dari apapun yang tadi terjadi. Karena diam itu berarti satu hal. Tidak ada lagi yang bisa dibela. Aku menarik napas perlahan. Rasanya ringan. Aneh, tapi nyata. Padahal situasinya tidak mudah. Tidak nyaman. Tidak baik-baik saja. Tapi di dalam, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Karena akhirnya, aku tidak lagi menahan. Aku tidak lagi berpura-pura. Aku tidak lagi mengorbankan diriku. Hanya untuk menjaga semuanya tetap terlihat baik. Dan disitulah aku sadar. Ketenangan bukan datang dari keadaan luar, tapi dari keputusan dalam diri. Suasana tetap hening. Tidak ada yang mencoba memperbaiki situasi. Tidak ada yang mencoba memulai percakapan baru. Seolah-olah semua orang tahu bahwa apa yang terjadi hari ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar perbedaan pendapat. Ini perubahan. Perubahan yang tidak bisa ditarik kembali. Aku melangkah perlahan. Bukan untuk pergi saat itu juga. Bukan untuk meninggalkan semuanya secara tiba-tiba. Tapi untuk memberi jarak. Memberi ruang. Untuk mereka, dan untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin situasi ini berubah jadi pertengkaran yang tidak perlu. Aku tidak ingin emosi menghapus apa yang sudah jelas. Karena tujuanku bukan menang. Tujuanku hanya satu. Berhenti kehilangan diriku sendiri. Dan hari itu, aku sudah melangkah ke arah itu. Mereka mungkin masih terdiam. Masih mencoba memahami. Masih mencari cara untuk menerima. Atau mungkin menolak. Aku tidak tahu. Dan sekali lagi, aku tidak lagi merasa harus tahu. Karena untuk pertama kalinya, yang paling penting bukan lagi apa yang mereka pikirkan, tapi apa yang aku pilih. Dan aku sudah memilih. Memilih untuk berhenti diam. Memilih untuk mengambil kembali kendali. Memilih untuk menghargai diriku sendiri. Dan meskipun suasana masih sunyi, aku tahu satu hal pasti. Mereka tidak akan pernah melihatku dengan cara yang sama lagi. Dan kali ini, aku tidak keberatan. Karena akhirnya, aku juga tidak lagi melihat diriku dengan cara yang lama. Saat aku memilih diriku sendiri. Hari itu tidak langsung berakhir dengan drama besar. Tidak ada teriakan lanjutan. Tidak ada pertengkaran panjang. Justru, semuanya terasa sunyi. Terlalu sunyi. Seolah-olah semua orang masih terjebak dalam momen yang baru saja terjadi. Aku kembali ke kamar. Menutup pintu pelan. Duduk di tepi tempat tidur, dan diam. Tidak ada tangisan. Tidak ada ledakan emosi. Yang ada, hanya satu perasaan yang perlahan muncul. Lega. Aneh memang. Di tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah hubungan yang berubah, aku justru merasa lebih ringan. Seolah ada beban besar yang selama ini menekan, akhirnya terangkat. Aku tidak lagi harus berpura-pura. Tidak lagi harus menahan. Tidak lagi harus merasa bersalah untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanku. Untuk pertama kalinya, aku bernapas tanpa tekanan. Aku menatap sekeliling kamar itu. Tempat yang selama ini aku sebut rumah. Tapi baru sekarang aku sadar, aku tidak pernah benar-benar merasa memiliki ruang di dalamnya. Aku hanya menyesuaikan diri. Terlalu lama. Dan hari itu, semuanya terasa berbeda. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena aku akhirnya berubah. Aku berdiri perlahan, mengambil beberapa barang penting. Tidak banyak. Hanya yang benar-benar aku butuhkan. Bukan karena aku ingin pergi dengan emosi. Bukan karena aku ingin meninggalkan segalanya dengan marah. Tapi karena aku tahu, aku butuh ruang.
Ruang untuk kembali menemukan diriku sendiri. Ruang untuk bernapas tanpa tekanan. Ruang untuk berpikir tanpa suara orang lain. Saat aku membuka pintu kamar, suasana di luar masih sama. Sepi. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mencoba menahan. Dan entah kenapa, itu justru memperjelas semuanya. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah terasa ringan, tapi penuh arti. Bukan langkah pelarian, tapi langkah menuju sesuatu yang lebih jujur. Sebelum keluar, aku berhenti sebentar. Bukan untuk ragu, tapi untuk memastikan bahwa keputusan ini benar-benar datang dari diriku. Dan jawabannya jelas. Iya. Aku tidak pergi karena marah. Aku tidak pergi karena ingin membalas. Aku pergi karena aku memilih diriku sendiri. Memilih untuk tidak lagi hidup dalam keadaan yang menyakitkan. Memilih untuk tidak lagi kehilangan hakku sendiri. Memilih untuk tidak lagi mengecilkan diriku, hanya agar orang lain nyaman. Dan saat aku melangkah keluar, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Yang ada hanya satu hal, tenang. Tenang yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Aku hidup untuk diriku sendiri. Dan mungkin, perjalanan setelah ini tidak akan mudah. Mungkin akan ada banyak tantangan, banyak pertanyaan, banyak hal yang harus aku hadapi sendiri. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak akan kembali ke tempat di mana aku harus kehilangan diriku lagi. Karena sekarang, aku sudah tahu nilai diriku. Dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Kadang kita terlalu sabar, sampai lupa bahwa kita juga punya batas. Kita terlalu ingin menjaga hubungan, sampai lupa menjaga diri sendiri. Padahal, menghargai diri bukan berarti egois. Itu berarti, kita tahu apa yang pantas kita terima. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu pernah ada di posisi seperti ini, ingat satu hal, kamu berhak untuk dihargai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kita semua diberi kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih tenang.